Selamat datang di ruang SAA. Saya melihat dari jabat, saya melihat dari debat, saya melihat dari Binjai ya, BDTM itu, Toastmaster Nadia. Saya melihat dari MMPC, saya melihat Hakindah, saya melihat Binjai Quantum. Ini sudah semua masuk belum ya? Harusnya sudah ya. Ada berapa jumlahnya totalnya sebetulnya? Masih ada. Halo semuanya, selamat datang di ruangan SAA. Sebentar lagi kita akan mulai sesi kita. Buat nanti para rekan Toastmaster, teman-teman yang hadir di ruangan ini bisa diperhatikan juga untuk di bagian atas nanti akan ada dari bagian pengarajum akan ada diingatkan jikalau waktu sudah habis maka akan diingatkan untuk kembali ke breakout room. Jadi jikalau tiba-tiba mungkin sesinya belum selesai dan waktunya sudah habis, tidak perlu khawatir jikalau Anda tiba-tiba hilang di dalam layar ini karena Anda memang dimasukkan kembali ke ruangan utama. Seperti itu. Dan jikalau sesi ini lebih mungkin selesai lebih cepat 2 menit atau 1 menit dan kita sudah mau kembali sebelum waktu yang ditentukan pengarajum, untuk teman-teman di sini tidak meninggalkan ruangan di bagian kanan ujung live meeting ya, karena begitu Anda live meeting maka kita tidak akan ketemu lagi. Jadi lebih ingatnya adalah yang di tombol kedua, live breakout room. Mungkin kita langsung mulai saja ya, untuk anggotanya semuanya sudah hadir harusnya. Langsung saja ya, para fasilitator. Baik. Oke, terima kasih. Selamat datang kawan-kawan Toastmaster. Nama saya Fitrini Chow, dan hari ini saya akan membantu sebagai asisten ruangan Zoom di tempat ini. Selamat datang di ruangan diskusi untuk pelatihan SAA. Sesi TLI ini diperuntukkan terutama untuk SAA di Distrik 87. Bagi Anda yang memerlukan kredit untuk nilai DCP klub Anda, silakan ketik nama divisi Anda, singkatan klub, posisi dan nama pada kotak diskusi atau checkbox. Sama seperti format penamaan Anda ketika memasuki ruangan sebelumnya. Hal ini akan menjadi bukti kehadiran Anda. Saya akan menyimpan percakapan di Zoom dan mengirimkan ke tim registrasi untuk pemeriksaan. Ketika pertemuan berlangsung, saya juga akan mengambil foto secara spontan. Jadi diharapkan untuk menyalakan video dan diperhatikan bahwa sesi ini juga akan direkam dan akan ditayangkan atau dipublikasikan di media sosial seperti kanal YouTube Distrik 87. Selain itu, foto spontan serta rekaman menjadi bukti dari kehadiran Anda. Mari langsung saja kita mulai. Yang pertama saya akan mengenalkan pelatih kita, yaitu ada Toastmaster Miftah. Beliau adalah seorang konsultan dokumen kepelabuhan dan telah bergabung di Toastmaster pada bulan Desember 2019. Bahkan beliau adalah salah satu anggota di klub yaitu Maranatha Toastmaster Club. Dan hari ini beliau menjabat sebagai Direktur Divisi B. Nanti dulu bukan hanya satu fasilitator yang akan membagikan kepada Anda di pelatihan siang hari ini. Dan kita kehadiran juga seorang pria ganteng yang akan menemani Toastmaster Miftah, di mana akan menjadi fasilitator juga membagikan pelatihan di siang hari ini. Dan kita sambut inilah Toastmaster Maudodi. Beliau adalah seorang entrepreneur dan telah bergabung di Toastmaster sejak tahun 2012 hingga sekarang. Dan beliau juga menjabat sebagai bendahara di salah satu klub yang ada di Bali, yaitu Bali Toastmaster Club. Langsung saja mari kita sama-sama berikan tepuk tangan, kita sambut. Inilah fasilitator kita, yaitu Toastmaster Mita dan Toastmaster Maudodi. Untuk Anda silakan. Apakah saya sudah berhasil membagikan layar? Sudah. Terima kasih. Oke, sebelumnya selamat datang
kepada teman-teman SAA. Jadi jika Anda bingung dengan SAA karena pandemi saat ini, jadi kita punya panduan saat melakukan pertemuan rutin di klub Anda. Saat ini agenda hari ini adalah pertama mengenai peran SAA dan yang kedua sumber lain untuk SAA. Ini dilakukan secara online. Oke, peran SAA. Peran SAA itu sebenarnya apa aja sih? Nah, peran SAA itu yang pertama, kita memiliki peran dalam pertemuan rutin virtual kita. Yang pertama, ada sebelum pertemuan dilakukan, yang kedua saat pertemuan berlangsung, dan yang ketiga setelah pertemuan berlangsung. Nah, SAA juga memiliki peran saat adanya pertemuan pengurus klub atau exco. Sebelum pertemuan dilakukan, pertama, SAA harus memastikan dan mencari pemegang peran yang akan datang pada saat hari H. Yang kedua, SAA harus melakukan pengecekan pada aplikasi Zoom, Google Meet, atau platform lainnya yang setara. Nah, cara melakukan pengecekannya gimana? Pertama, SAA akan melakukan recurring meeting atau pertemuan rutin pada akun Zoom. Caranya bagaimana? Masuk ke dalam zoom.us, lalu lakukan pada meeting dilakukan schedule a meeting. Nah, setelah diisikan lalu lakukan recurring meeting atau pertemuan rutin. Nah, dari pertemuan rutin itu kita bisa tahu berapa kali kita akan melakukan meeting tersebut dan di hari apa dan di jam mana, di jam berapa nanti sudah akan tertera langsung pada Zoom setelah dilakukan penyimpanan. Selanjutnya, sebelum pertemuan juga yang kedua harus memastikan beberapa pengaturan yang sudah aktif pada akun Zoom yang Anda pakai. Yang pertama, harus ada poll atau quizzes, di mana poll ini membantu ballot counter atau penghitung suara untuk melakukan voting untuk mencapai sebuah mufakat di mana menjadi seorang yang menjadi favorit pidato saat itu, seorang pidato saat itu. Terus habis itu selanjutnya lakukan co-host. Co-host ini mendelegasikan ke orang-orang yang memiliki peranan penting seperti penilai umum ataupun pembawa acara pada saat itu. Jadi kita bisa mendelegasikan co-host tersebut untuk melakukan pertemuan ini dilakukan pada Zoom tersebut agar lebih kondusif. Yang ketiga, ada namanya screen sharing atau membagikan layar seperti saat ini yang saya lakukan. Agar jika ada orang jika ada seorang orang yang ingin berpidato dan ingin membagikan layar mereka bisa melakukan screen sharing atau pembagian layar. Yang keempat, ada yang namanya breakout room. Jika dibutuhkan, pada saat akhir sesi, jika dibutuhkan, ada yang namanya breakout room. Breakout room itu adalah jadi kita bisa memisahkan audiens mana yang harus mendapatkan materi A dan materi B, seperti itu. Nah, selanjutnya jika Anda ingin melakukannya seperti kanal YouTube atau kanal Facebook atau media sosial lainnya, bisa dicentang, diaktifkan allow live stream meeting. Jadi disiarkan secara langsung.
Sebelum pertemuan dilakukan juga, yang ketiga, pastikan Anda mendapatkan Zoom ID dan kata sandi untuk dibagikan kepada anggota maupun rekan-rekan Toastmasters ataupun para tamu. Jadi seperti ini, topiknya nanti setelah di-save, dilakukan penyimpanan, kita akan mendapatkan pertemuan rutin Klub Toastmaster XXX dengan Zoom meeting-nya. Nanti akan ada tautan link. Selanjutnya nanti akan ada Zoom ID dan kata sandi. Kita akan beralih kepada saat pertemuan berlangsung. Saat pertemuan berlangsung, pertama, membuka aplikasi Zoom lebih awal dari pertemuan rutin yang akan berlangsung. Ini akan memudahkan orang-orang untuk masuk ke dalam Zoom meeting atau tautan yang telah diberikan kepada SAA. Yang kedua, memainkan musik instrumental jika diperlukan sebelum pertemuan berlangsung. Jadi untuk membuat orang lebih peka terhadap pertemuan ini akan dilakukan. Yang ketiga, melakukan pengecekan bahwa pemegang peran sudah terisi penuh dan datang tepat waktu. Selanjutnya, bersedia menggantikan pemegang peran yang tidak hadir secara mendadak. Selanjutnya, melakukan pengecekan untuk beberapa toolbar yang berfungsi dengan baik, seperti poll quizzes tadi, ataupun screen sharing, dan sebagainya. Selanjutnya, menetapkan co-host untuk pemegang peran pada pertemuan rutin saat itu. Selanjutnya, melakukan tegur sapa dengan partisipan yang masuk sebelum melakukan pertemuan rutin akan berlangsung. Melakukan tanya kabarnya seperti apa, dan sebagainya. Mengaktifkan rekaman untuk merekam seluruh pertemuan rutin saat itu, jika diperlukan. Saat pertemuan berlangsung, saat agenda sudah berjalan, memberikan agenda pertemuan rutin saat itu pada kolom komentar. Yang kedua, membacakan tata tertib selama pertemuan rutin berlangsung pada awal sesi sebelum melakukan pertemuan pembuka. Selanjutnya, memberikan sambutan kepada petugas distrik baik yang sudah lalu atau yang masa jabatannya masih berjalan. Yang selanjutnya, memberi kesan baik dengan tamu maupun rekan-rekan pengunjung dari klub Toastmasters lain. Selanjutnya, menyoroti setiap partisipan yang hendak berbicara dan yang akan berbicara, baik yang akan berpidato maupun pemegang peran. Selanjutnya, bertegur sapa pada kolom komentar jika ada partisipan yang datang terlambat. Memberikan buku tamu dalam bentuk digital dengan tautan link. Selanjutnya, mengingatkan kepada pemegang peran untuk tetap tepat pada waktunya. Jadi tidak akan yang namanya jam karet. Selanjutnya, membagikan layar jika dibutuhkan. Selanjutnya, yang terakhir, melakukan sesi foto bersama dengan partisipan. Setelah pertemuan berlangsung, pertama, SAA akan menutup pertemuan pada aplikasi Zoom. Selanjutnya, memberikan rekaman kepada Kabid Humas untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya, memberikan foto kepada Kabid Humas untuk ditindaklanjuti. Jadi, setelah pertemuan kita akan ada yang namanya pemberian rekaman dan pemberian foto bersama partisipan. Jika adanya pertemuan pengurus klub atau eksekutif komite atau exco. Yang pertama yang kita lakukan, SAA akan melakukan penjadwalan pada akun Zoom sesuai dengan hari yang telah disepakati untuk pertemuan pengurus klub. Selanjutnya, SAA akan membuka aplikasi Zoom lebih awal dari pertemuan pengurus klub yang telah disepakati. Selanjutnya, SAA akan membagikan layar kepada partisipan saat pertemuan jika dibutuhkan. SAA akan merekam pertemuan pengurus klub tersebut dari awal sesi dan memberikannya kepada sekretaris untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya, SAA melakukan foto pada akhir sesi pertemuan pengurus klub tersebut dan memberikannya kepada Kabid Humas untuk ditindaklanjuti. Dan yang terakhir, menutup pertemuan Zoom pada aplikasi Zoom. Sumber lain untuk SAA
untuk memahami hal tersebut dari mana saja. Yang pertama, datang pelatihan pengurus klub seperti yang kita lakukan saat ini. Yang kedua, membaca panduan yang disediakan oleh Toastmasters International. Yang ketiga, melakukan pertemuan dengan pengurus klub periode sebelumnya. Yang keempat, melakukan pertemuan dengan SAA periode sebelumnya. Selanjutnya, yang kelima, melakukan pertemuan dengan pengurus klub yang sedang menjabat. Yang keenam, memberikan kontak kepada pengurus divisi atau pemegang akun Zoom. Yang terakhir adalah meminta sukarelawan untuk membantu Anda. Ini adalah beberapa panduan seperti Distinguished Club Program dan Club Success Plan. Di sini ada tautan link yang tertera. Selanjutnya ordering club supplies itu juga ada di link yang di tautan link yang tertera, dan yang selanjutnya ballots and brief evaluation, di situ juga sudah ada tautan link. Selanjutnya ada tautan link untuk bisa membaca panduan-panduan yang disediakan oleh Toastmasters International. Terima kasih. Mungkin itu saja untuk bagian klub online. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Toastmaster Maudodi. Makasih banyak Miftah sudah dibantu. Well, untuk bagian saya bisa request untuk semua unmute yourself karena kita bakalan lebih banyak diskusi. Oke. Di sesi saya sendiri ini, saya menggunakan beberapa klub yang ada di Bali itu sudah mulai melakukan hybrid. It mean kita ada real meeting, ada Zoom juga di dalamnya. Jadi untuk caranya bagaimana menggunakan Zoom, tadi seperti yang Miftah informasikan. Apa dari salah satu klub di sini sudah menggunakan hybrid? Sudah pernah hybrid? Belum Belum. pernah mengadakan hybrid, tapi Belum pernah pernah. datang ke meeting. Pernah Oke. datang ke meeting yang hybrid. Oke. Kamera. Kalau yang lain, baru kelihatan tuh Kak Julian. Oke. Tapi udah pernah datang juga ya, jadi pernah tahu bagaimana hybrid itu sendiri. Oke. Anyway, untuk dari sistem hybrid itu karena kita kan menggunakan dari dua sisi. It mean ada orang yang sedang di lokasi, ada juga orang yang sedang di online. Begitu. Masih apa sih bahasa Indonesianya online itu ya? Aku lagi daring. Daring. Maaf, susah banget pakai bahasa Indonesia baru kali ini. Maaf ya, agak kaku-kaku nanti. But at least sesi ini saya sesi untuk diskusi. Jadi pertama saya mau menjelaskan tentang dua sisi itu. Dari sisi orang yang paling utama yang akan sering merasa terganggu itu adalah kalau misalkan ada suara eko. Suara eko itu datang dari mana sih sebetulnya? Suara eko itu datang dari kalau misalkan ada dua device yang menggunakan suara bersamaan, speaker sama mikrofon. Kalau di device kan ada speakernya, ada mikrofonnya juga. Jadi kalau ada salah satu yang menyalakan bersamaan di lokasi yang sama, itu akan mengganggu sekali. Jadi dari pihak yang online itu akan kedengeran kayak eko yang wing gitu, dan itu nggak nyaman banget untuk didengarkan. Jadi di saat kita akan melakukan hybrid, saran saya untuk di lokasi itu sendiri harus dicek, harus ditentukan. Jadi sebagai SAA harus menentukan bahwa komputer mana yang akan dibutuhkan. Pada saat hybrid kita menggunakan minimum 2 komputer atau 2 device. It mean kalau misalkan ada salah satu menggunakan handphone, oke, satunya pakai laptop. Kenapa kita harus gunakan 2? Karena kita akan di 2 sisi. It mean harus ada yang melihat ke speaker itu,
Satu komputer melihat ke speaker, yang lagi satu melihat ke audiens. Jadi di saat kita yang online, kita merasa bahwa oh, oke, kita melihat kalian semua, kita di satu ruangan yang sama, begitu. Tetapi keseringan dari dua device, kesalahan yang sering saya dapat dari klub saya itu sendiri, dari dua device kadang-kadang ada yang kecolongan untuk menghidupkan salah satu speaker atau mikrofon. Dari situlah muncullah echoing. Begitu. Paling kunci utama dari hybrid adalah internet. Jadi, punya stabil internet itu sangat penting. Karena di saat kita berbicara di depan, pada saat itu yang di real, kita akan melihat langsung dari screen yang ditunjukkan. Kalau di klub saya, kita menggunakan televisi untuk tambahan extension. Kegunaannya biar merasakan bahwa oke, yang di apa namanya, yang di lokasi, yang di dunia nyata, bahasanya dunia nyata, yang dunia dunia nyata itu akan melihat kalian yang di online itu seperti di dunia nyata, begitu, dengan menggunakan televisi. Kadang-kadang kalau pakai laptop kan jatuhnya apa ya bahasanya ya, kecil banget screen-nya, jadi nggak kelihatan kalau kita lagi duduk di belakang gitu. Jadi kita punya device tambahan seperti itu. Dan untuk yang melihat ke audiens itu adalah komputer atau device yang lebih dekat ke speaker. Karena di dunia nyata kita saat berbicara kita akan maju ke depan. Saya akan lebih banyak merekomendasikan untuk komputer yang berbicara, yang speakernya hidup dan mikrofonnya hidup itu komputer yang paling dekat, yang di depan, yang posisinya di depan di lokasi audiens, di lokasi pembicara, begitu. Yang melihat ke audiens. Jadi yang dari depan dua laptop nih, satu laptop sini, satu laptop sini. Nah, yang ini ngelihat ke sini. Kayaknya aku punya deh screen-nya, gimana caranya ya? Aku ada gitunya. Kayaknya ada presentasi aku sebelumnya, gitu. Tapi dalam bahasa Inggris. Nggak apa-apa kalau misalkan ada pertanyaan, kalian bisa unmute yourself and anytime. Kita diskusi kok ini. Jadi at least dari sini bisa melihat dunia nyata, bisa melihat dunia yang online juga. Begitu. Dan di satu sisi lain, untuk sisi yang online, memang SAA seperti yang Miftah tadi udah jelaskan, kita benar-benar wajib untuk selalu hadir lebih awal sebagai SAA dunia nyata atau online, tetap itu paling kunci utama. Kita yang mempersiapkan lokasi, kita yang mempersiapkan komputernya. Di saat meeting sebelum berjalan, pada saat kita mau melakukan hybrid, yang perlu dipastikan adalah dua device mana yang akan digunakan. Gitu. Terus, apakah device itu cukup untuk mendengar? Karena beberapa laptop atau handphone pada saat di lokasi itu tidak akan terdengar di online-nya dengan mudah karena beberapa kayak mikrofonnya kurang menangkap, kurang sensitif gitu. Nah, itu yang harus dicoba. Karena di klub kita di Bali Toastmaster kita sering mencoba itu. Jadi kita tuker-tukeran laptop, tuker-tukeran handphone untuk gunanya untuk biar tahu, oh iya ini bisa, ini kuat, ini enggak kuat. Jadi it mean yang enggak kuat akan kita taruh di bagian penonton komputernya. Jadi dari sisi penonton akan melihat pembicara di depan. Dan itu dari speaker sama mikrofon off dua-duanya. Jadi tidak ada suara yang keluar dari situ. Begitu. Sampai sana sudahnya semuanya mengerti? Oke. Anyway. Terus itulah sistem hybrid. Iya, and this are me. Di unmute. Iya, saya ingin bertanya untuk kayak gini, ada komputer yang menghadap ke audiens, ada komputer yang pembicara, berarti butuh kabel yang sangat panjang ya? Kalau saya kasih saran, biasanya sih laptopnya dicas cukup untuk semasa meeting saja, semasa meeting berjalan, atau pakai baterai gitu.
Jadi kalau misalkan extension ya memang harus ada juga sih kadang-kadang ya. Tergantung sih. Kalau misalkan laptopnya baterainya ngedrop ya otomatis kita butuh extension dong gitu. Jadi harus sesegera mungkin gitu. Tapi kalau misalkan in reality kalau misalkan komputernya cukup kuat untuk sampai 4 jam, setiap meeting nggak mungkin dong sampai 6 jam. Jadi otomatis tenang gitu. Dicek juga untuk itu juga. Bener. Oke, itu good point juga sih buat aku juga gitu. Jadi yang paling utama dari hybrid itu bagaimana membuat nyaman dari pembicara yang ada di dunia nyata sama pembicara yang ada di dunia online. Begitu dia. Karena di dunia online itu sendiri, terkadang kan kita duduk di posisi yang tidak sesuai dengan screen-nya. Nah, sebagai SAA, saya menyarankan untuk juga menginformasikan kepada yang online untuk berapa persen lah wajahnya kita gitu. Jadi nggak kelihatan kalau misalkan di apa namanya karena kan kita pakai TV itu, jadi kelihatan banget. Jadi kalau misalkan dari yang online itu kelihatan aneh kalau misalkan kita posisinya agak nyengklek ke kiri, ke segala macam, atau nyengklek ke kanan, atau pakai handphone, atau seperti apa modelnya posisinya itu kelihatan banget asli. Jadi yang kita mau di dunia nyata itu merasakan bahwa dunia online itu sama seperti dunia nyata. Bisa. Jadi sama-sama merasa nyaman dan pembicaranya gitu. Dan speaker itu cuma satu kan yang kita hidupin tadi yang di bagian depan, admin yang melihat ke audiens. Dan speaker itu harus juga cukup suaranya nggak terlalu keras, nggak terlalu kecil gitu. Jadi at least kita nyaman juga mendengarnya. Kadang beberapa ruangan itu agak tertutup banget, jadinya menggema. Nah, itu juga harus dikonsider, juga harus dipertimbangkan. Nah, terus sama juga halnya dengan yang di online. Di online terkadang sering terjadi apa namanya ya, lupaan itu lupa mematikan mikrofon dan itu mengganggu pada saat kita mau kasih speech. Nah, tetap kita punya co-host untuk di Zoom-nya untuk menentukan itu. Jadi pada saat meeting itu berlangsung, SAA melakukan 2 job yang bersamaan, di mana sebagai SAA kita juga harus standby untuk menginformasikan atau mematikan speakernya mikrofon dari audiens yang baru datang. Kadang kan ada tamu yang baru datang, dia lupa matiin, dan itu kan sering terjadi seperti itu. Kita harus segera mungkin untuk mematikan mikrofon mereka. Jadi biar yang di dunia nyata pada saat mereka datang terlambat nih, karena beberapa kali kita dapat kejadian seperti itu. Mereka datang telat, nah speaker udah berbicara, tahu-tahu mendadak ada suara datang dari suara datang dari online, yang dunia nyata mendengarnya, jadi kaget gitu kadang-kadang. Oh oke gitu. Nah itu SAA saya bisa kasih saran untuk selalu standby untuk bagian itu juga. Dan oke, ada lagi satu lagi. Jadi sebagai makhluk dunia nyata, kita juga merasa nyaman kalau saat kita mendapatkan ekspresi dari yang dunia online juga. Jadi it mean pada saat kita kasih speech dan segala macamnya, dunia online itu seperti harus menghidupkan juga videonya gitu. Jadi it mean reaksi wajah kalian itu tambahan tambahan energi untuk kita. Ingat nggak sih kalau kalian waktu dulu meeting online, meeting nyata gitu kan, waktu sebelum ada COVID, kan kita ekspresi wajah waktu saat kita kasih speech itu benar-benar kayak ngebuat kita lebih nyaman. Nah, hal itu juga halnya yang harus diingatkan dari pihak SAA untuk selalu menjelaskan pada yang online untuk menghidupkan video mereka juga. However, mikrofon mereka off. Begitu. Oke? Terus ada lagi yang dipertanyakan, kira-kira siapa yang ready untuk melakukan hybrid? Klub mana ini yang ready? Gitu. Let's do it gitu. However, itu hybrid itu berguna banget. Jadi satu, kalau misalkan kalian sedang berdekatan, gitu kan, lokasi kalian berdekatan, kalian bisa datang ke salah satu tempat yang kalian
satu tempat yang bersamaan, ya at least ruangannya cukup luas, dan sebagai dengan aturan yang baru dengan dunia COVID ini, saya menyarankan untuk yang terbuka. It means jangan di ruangan yang benar-benar tertutup karena itu akan membahayakan, dan masker selalu, dan cek temperatur itu paling utama. Itu seperti ya umumnya saat ini gitu kan, new normalnya kita. Jadi tamu yang datang di dunia nyata itu harus dicek temperatur mereka, dan hand sanitizer itu selalu ada di situ. Saya juga menyarankan untuk masker untuk tidak selalu dibuka kecuali berbicara di depan, tidak apa-apa. Karena kadang-kadang kalau sebagai pembicara di dunia nyata, kalau kita lagi berbicara itu pengguna masker akan nggak kedengeran bagus gitu dia. Jadi at least saya protokol untuk new normal tetap dijalankan, dan di saat kita ambil gambar kita lebih sering untuk kalau di Bali Toastmaster kita selalu pakai masker kita. It mean untuk dunia nyata tetap mengikuti protokol yang ada, jadi tidak menyalahi aturan itu guys. Tapi jangan lebih dari 15 orang. Jadi registrasi benar-benar harus sangat ketat untuk itu sendiri. Jadi tidak ada yang menyalahi aturan dari daerah tertentu gitu. Jadi kan setiap area punya masalah masing-masing kan gitu. At least now question and answer. Back to Fitri, maybe can moderate us. Baik, terima kasih untuk Toastmaster Mita dan Maududi. Mungkin kira-kira dari para rekan Toastmaster, karena kita masih memiliki waktu, apakah dari teman-teman Toastmaster yang berada di bagian pengurus SAA, mungkin ada pertanyaan yang ingin dipertanyakan lagi sebelum nantinya kita akan kembali ke ruangan utama, karena disinilah kita bisa saling belajar, saling terbuka, dan mungkin ada hal-hal baru yang kita sedang belajar sebagai pengurus di bidang SAA. Jadi silakan tanyakan kepada fasilitator hari ini sehingga bisa membantu klub Anda berjalan lebih baik lagi, khususnya pada bidang SAA. Mungkin dari teman-teman yang lain ada, apakah dari Toastmaster Julianto atau Toastmaster Seni? Oke, baik. Saya ingin bukan bertanya sih, hanya berikan masukan sedikit saja. Untuk tugasnya SAA yang saya ketahui bahwa mengatur Zoom pertemuan dan juga beraktivitas dalam memberikan penghargaan seperti sertifikat. Apakah betul? Gimana? Untuk tugas SAA, ada tugas tambahan seperti memberikan pidato, ada rekan-rekan Toastmaster yang memberikan pidato, kita bertugas sebagai memberikan sertifikat penghargaan. Sertifikat penghargaan untuk ininya, untuk apa namanya, di akhir sesi si penghitung suara. Ya. Nah, jadi untuk itu kita hanya menyediakan template-nya saja. Nanti mereka yang dari pemegang peran yang aktif untuk mengedit namanya, kan kita nggak tahu siapa pemenangnya, hanya pemegang suaranya saja gitu. Oke, baik. Untuk template-nya juga sudah ada di beberapa Toastmaster di website. Itu ada juga di website. Jadi biasanya banyak yang pakai itu sih gitu. Baik, apakah masih ada pertanyaan dari rekan Toastmaster? Terima kasih untuk Toastmaster Seni yang sudah mengajukan pertanyaan. Apakah ada dari rekan Toastmaster lain? Mungkin dari Toastmaster Nadia atau Toastmaster Sila? Apakah masih ada pertanyaan? Sebelumnya nanti kita akan meninggalkan ruangan breakout room ini dan akan kembali ke ruangan utama. Jadi silakan bertanya. Mungkin Anda yang baru pertama kali mengambil peran sebagai pengurus SAA, Anda masih bingung apa sih yang harus saya lakukan, apakah yang saya lakukan ini sudah tepat atau sudah sesuai tidak dengan
peraturan, dengan prosedur yang ada di dalam Toastmaster Club. Jadi daripada Anda ragu, Anda bingung mendengar dari sisi sana-sini, mendingan langsung tanya kepada pakarnya. Di hari ini ada fasilitator kita langsung, jadi Anda bisa langsung berdiskusi. Yang penting tidak curhat ya. Silakan ceritakan kendala Anda, masalah Anda, yang bisa kita bantu untuk mendapatkan solusi, sehingga Anda bisa melakukan lagi peran Anda sebagai pengurus SAA di tim Anda, di klub Anda, menjadi klub yang lebih baik lagi. Toastmaster Ani masih ada? Mungkin sedang berpikir, sepertinya banyak pertanyaan. Iya, Toastmaster Ani, silakan. Masih banyak pertanyaan nih sepertinya. SAA itu sebagai kunci utama dari sebuah klub. Jadi berjalannya sebuah meeting, berhasilnya sebuah meeting itu ditentukan sama seorang SAA. Jadi tanpa SAA kita nggak akan bisa membuat meeting yang baik. Begitu. Betul. Jadi kalau dulu zaman kita masih sebelum COVID, kita banyak banget dokumen yang harus kita siapkan. Tapi sesaat ini sebagai SAA kita akan jauh lebih simpel karena kita menggunakan sistem Zoom. However, kalian harus paling pintar untuk mengetik gitu. Aku nggak pandai di bidang itu. Aku lebih dunia nyata. Jadi kalau dulu zaman masih sebelum COVID, apa yang aku lakukan itu selalu menyiapkan draft dan segala macamnya, apakah kertasnya udah cukup, apakah untuk Zoom meeting. Kalau room-nya dulu itu, kalau kita kan biasanya ruangannya itu harus bagi-bagi gitu kan, dari tempat kerja ke working place gitu. Jadi kita harus menentukan, oke, kita cari tempat, kita cari lokasi dan segala macamnya, itu harus ditentukan dari awal. Dan kalau sekarang, apakah Zoom room-nya ready atau tidak, itu setiap kali mau meeting, dan setiap minggu sebagai SAA kita juga berkewajiban untuk menanyakan kembali tentang schedule. Oke, kapan schedule kita mau meeting? Ini kapan mau meetingnya lagi, meeting selanjutnya? Karena tanpa SAA meeting tidak akan berjalan dengan lancar. Begitu. Itulah tugasnya kalian. Kalian kunci utama dari Exco itu sendiri. Begitu. Tadi Toastmaster Ani jadi untuk bertanya, ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya lagi, atau mungkin tadi saya melihat sudah ada yang menyalakan video lagi. Toastmaster Nanang, apakah ada yang mau ditanyakan sebagai pengurus di bidang SAA? Ada mungkin kendala, ada hal yang ingin dipertanyakan yang mungkin selama ini tersimpan dan belum dikeluarkan, saatnya boleh diucapkan hari ini, ditanyakan kepada fasilitator. Mungkin yang bersangkutan pastinya dengan SAA ya, bukan yang lain ya. Silakan, Toastmaster Nanang. Saya baru pertama kali menjabat SAA, jadi mohon bimbingannya gitu. Jadi kalau misalnya ada buat acara atau buat sesuatu hal yang berhubungan dengan Zoom, nanti saya mau mohon konfirmasinya gitu. Baik. Boleh, kita boleh. ready. Si Miftah itu expert on Zoom. Iya ya. Iya, Boleh. pasti menyenangkan untuk menjadi seorang SAA. Saya jadi SAA itu berapa kali ya? Aduh, ada 3-4 kali kayaknya jadi SAA selama saya menjadi member di Toastmaster, dan selalu menyenangkan karena kita belajar untuk mengorganize, itu paling utama. Bagaimana mengorganize satu event dan bagaimana kita mulai untuk menata ruangan di saat itu. Kalau saat ini kita mempersiapkan dokumen apa yang kita akan bawa di saat meeting, saat pertemuan itu berlangsung. Jadi sebagai SAA juga harus menanyakan kembali kepada semua speaker apakah mereka punya yang mau di-sharing dan segala macamnya. Karena kalau nggak salah ya, sepengertian saya, di Zoom itu kalau misalkan dokumen di-sharing terlalu banyak orang berbeda-beda, itu akan mengambil waktu yang banyak. Jadi kita kehilangan beberapa waktu. Nah, kalau misalkan sebagai SAA bisa mengumpulkan semua
dokumen itu sebelum meeting berjalan, itu akan jauh lebih mudah. Gitu. Jadi SAA tetap harus selalu aktif untuk menanyakan. Karena walaupun SAA itu behind the scenes, tapi kita kunci semuanya untuk menginformasikan dan kalian pembuka dan penutup di setiap meeting. Begitu. Jadi at least bakalan lebih banyak dipelajari juga sih Nanang. Nanti ke depannya bakalan lebih banyak istilahnya kepemimpinan gitu. Yang bakalan dipelajari. Mengorganize, merasakan, mengerti setiap orang. Karena kan kadang-kadang ada beberapa orang yang memang nggak well prepared gitu kan. Nah, saya terlatih dulu di SAA untuk selalu mempersiapkan semuanya lebih awal. Karena jangan pernah takut untuk membuat sebuah kesalahan karena ini tempat yang paling aman untuk membuat kesalahan. Jadi lakuin, jangan dipikirin, dikerjain aja gitu. Kalau aku sih gitu ya, selalu nggak ambil pusing gitu. Kadang-kadang bingung sih kalau untuk jadi orang baru. Kadang kayak banyak pertanyaan, aku harus ngapain ya gitu, nggak tahu gitu kan. Udah kerjain aja, kira-kira apa yang harus kerjain aja gitu. Tetap sharing, tetap tanya. Kayak buat Zoom room itu kerjaan si Nanang gitu. Jadi Nanang buat schedule sekarang, kalau misalkan suka buat mengorganisasi sesuatu, saya kasih saran kayak buat bulan ini untuk ini, minggu ini kita bakalan meeting dan seperti apa, dan untuk sebagai SAA juga harus merecord dan segala macamnya dan mengirimkan ke bagian sekretaris, dan itu kan at least behind the scenes banget kan, kita nggak akan kelihatan untuk ngelakuin itu, cuman tanpa kalian meeting nggak akan berjalan lancar begitu. Jadi tetap aktif melakukan sesuatu, jangan pernah takut membuat kesalahan, tapi tetap berkembang. Itu aja sih yang paling utama. Terus ada lagi, kok Nadia nggak ada suaranya ya? Terima kasih untuk Toastmaster Nanang. Semoga pertanyaannya terjawab dengan baik, apalagi sebagai seorang pengurus baru di bidang SAA. Jadi bakal banyak yang wajib dipelajari seperti tadi yang dikatakan Toastmaster Maududi. Dicoba dulu ya. Kalau nggak coba kita tidak akan tahu rasanya seperti apa. Jadi lebih bagus cemplung dulu, rasakan gimana sih jadi SAA, dan kalau ada yang kurang baik kita bisa evaluasi, perbaiki lagi menjadi lebih baik. Seperti itu. Silakan. Iya, Toastmaster Nadia, apakah ada yang mau ditanyakan? Atau Toastmaster Sila? Dari tadi kami mungkin belum melihat wajah-wajahnya. Dari Toastmaster Seni cukup, ada lagi? Atau Toastmaster Ani dan Toastmaster Julianto, mungkin ada yang mau ditanyakan, atau mungkin ada yang ingin berbagi sharing juga, silakan. Mungkin ada pernah mengalami apa yang dialami oleh teman-teman di sini, mau dibagikan juga, silakan. Oke, baik, saya ya. Baik, silakan Toastmaster Seni. Ini kalau tidak dipancing-pancing, Toastmaster Maududi sama Nita ini nggak akan keluar ya. Tapi begitu udah dipancing ini semua langsung mau bicara. Karena para anggota, para pengurus Toastmaster itu tidak diam. Justru harus dipancing langsung keluar dan tidak akan cukup waktunya. Silakan Toastmaster Seni. Oke, baik. Saya hanya mau berikan semangat untuk Toastmaster Nanang saja. Karena kebetulan saya sendiri pribadi juga anggota Toastmaster baru dan dipercayakan oleh Denpasar Bahasa Toastmaster untuk menjadi SAA. Saya tidak merasa minder atau apa, tapi saya mengambil tugas itu dengan rasa percaya diri. Saya terus belajar. Kebetulan Presiden juga Master Sumol, saya bertanya kepada Toastmaster Denny. Menurut saya sih kita semua bisa, hanya perlu untuk bekerja keras dan terus belajar untuk menjadi yang terbaik. Menurut saya itu sih. Terima kasih Toastmaster Seni, luar biasa sekali ya. Iya, anggota baru tapi mau mengambil bagian, luar biasa sekali, dan kita wajib tetap semangat ya. Mungkin seperti Toastmaster Nanang, walaupun kita masih samar-samar, kita masih buyar, bingung SAA itu apa, pastinya bukan makanan, bukan minuman, pastinya ini adalah pembelajaran bidang yang bisa membuat kita
seperti tadi yang dikatakan Toastmaster Maudodi, menciptakan bagaimana kepemimpinan kita, belajar bagaimana bisa memimpin sebuah acara, sebuah kegiatan, baik secara virtual, secara Zoom, untuk membantu kita bisa lebih baik lagi. Kita masih ada 10 menit, jadi buat Anda, para rekan Toastmaster yang ingin bertanya lagi, silakan. Karena setelah ini Anda tidak bisa chat pribadi lagi, Anda tanyakan, Toastmaster Mita yang tadi maksudnya apa ya? Nanti tidak akan lagi diresponnya. Atau Toastmaster Maudodi, yang tadi Toastmaster Maudodi katakan hybrid itu yang gimana ya? Nah, itu tidak akan diingat lagi gitu. Bukan karena tidak ikat para rekan Toastmaster SAA-nya, cuma sesi TLI ini udah berakhir, maka akan selesai gitu. Jadi inilah momen kita untuk kita bisa saling belajar, dan kita di sini juga tidak mengatakan bahwa kita lebih hebat, kita lebih naik levelnya atau apapun, semuanya sama karena kita juga sama-sama mengembangkan diri, mengembangkan kepemimpinan kita, belajar untuk bisa menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Jadi silakan buat teman-teman yang ingin bertanya, langsung saja tanya ya. Mumpung ada Toastmaster Mita dan Toastmaster Maudodi yang ahli di bidang SAA. Silakan. Toastmaster Sila, apakah ada yang mau ditanyakan, atau Toastmaster Nadia? Ini udah panggilan ketiga ya. Kita seperti informasi telah kehilangan dicari Toastmaster Sila. Silakan, baik, buat para rekan Toastmaster yang ingin bertanya lagi, silakan. Toastmaster Ani masih ada, Toastmaster Ani, biar semakin mantap nanti klubnya ya. Sebenarnya kalau untuk tugasnya sih insya Allah udah cukup jelas. Cuman tertarik sama yang hybrid aja tadi sih, mastiin aja. Kalau berarti untuk pertemuan hybrid tuh benar-benar cuma butuh 2 device aja ya? Iya, in reality-nya kita butuh 2 device. Karena kan satu untuk melihat dari penonton, yang lagi satu untuk melihat ke pembicara, begitu. Dan ya kalau di lokasi kita mengikuti protokol yang ada, dan untuk yang di online kita harus menentukan bahwa bagaimana size wajah dan segala macamnya, karena untuk yang di lokasi itu di dunia nyata bakalan melihat kita yang di online dalam satu screen yang sama, seperti itu. Nah, sebenarnya nggak masih belum bisa membayangkan yang bagian di dunia nyata melihat yang di Zoom ini seperti apa. Nah, seperti kita ngelihat ke screen komputer kita, gitu. Jadi poinnya, Maksudnya, jadi gini, ini kan, maaf. Nah, ini ya, maaf. siapa duluan mau? ayo. Akan masa mau Ayo, Ardi. Dijelaskan dulu. Iya. Jadi at least kayaknya aku ada deh videonya. Coba deh ditanya dulu deh. Aku sambil nyari filenya. Bentar aja. Iya, soalnya kan 2 device, bisa 1 laptop, bisa 1 HP tadi disebutnya. Bisa. Kalau dari dunia nyata pakai laptop, maksud saya kalau gimana ya bilangnya, biar kelihatan jelas semua begitu, saya masih, jadi kita nggak perlu pakai audio mixer atau laptop vMix, nggak perlu ribet-ribet, cuma 2 gitu aja. Jadi apa perlu supaya, karena tadi pakai TV ya, ada 3 ya kalau tadi Toastmaster Maudodi, ada 3 device, jadi yang TV, laptop, sama 1 laptop yang dekat pembicara, 1 laptop yang dekat sama audiens, sama 1 lagi yang di TV. Gimana caranya aku sharing itu ya? Itu sharing share screen, gimana caranya? Share screen. Nah, di bagian bawah itu ada tautan yang tulisan. Di bagian bawah itu ada ada warna hijau. Share screen. Oh, oke. Ya Allah. Maaf ya, saya itu agak share. Oke, bisa kelihatan sekarang? Ya. Sudah Bisa kelihatan. Nah, inilah dia modelnya. Jadi ini kelihatan penuh nggak sih? Jadi poinnya di sini ada 1 laptop. Yang lagi 1 ini juga laptop yang kedua. Kita bilangnya kamera aja, karena di kamera ini gunanya cuma untuk melihat
pembicara yang nantinya ada di lokasi ini. Begitu Arni, ngerti kan? Nah, yang di depan kalau misalkan kita punya budget lebih, bisa pasang TV. Screen projection ini bisa dipakai untuk TV atau bisa juga pakai laptop seperti itu. Nah, kita itu sebagai penonton yang ada di sini. Nah, ini gunanya untuk melihat speaker yang ada di depan. Gitu dia. Nah, speaker punya area untuk berbicara di daerah sini. Dan kenapa mikrofon sama speaker yang bisa hidup hanya di depan? Karena lokasi ini saja yang dia bisa terdengar dengan sempurna. Pada saat kita hidupkan di lokasi ini, apa yang terjadi? Ini akan echo. Dan itu bunyinya nggak nyaman banget nih, kayak gitu. Jadi cuma satu laptop yang ada di depan saja, yang paling dekat dengan speaker, yang bisa berbicara, yang bisa dihidupin speakernya sama mikrofonnya. Begitu. Sampai situ bisa kebayang, Arin? Belum. Maaf, agak lama loading saya. Nggak apa-apa. Saya juga Jadi agak lebih lama. Yang tulisannya kamera yang di depan itu, yang dekat sama pembicara itu sebenarnya laptop juga. Ya, itu laptop kameranya, gitu. Pembicaranya berdirinya ada di sini di kursor saya, bisa kelihatan nggak sih kalau kursor tapi kalau kameranya di situ kelihatan. apa nggak nampak punggungnya dia? Pembicaranya menghadap ke kamera laptop atau menghadap ke audiens? Nah, pada saat jadi kalau yang dilihat dari online, yang pada saat ada pembicara di depan, mereka hanya melihat dari yang posisi kamera yang ada di audiens. Dikasih di spotlight online, di online spotlight. itu akan terlihat dari dua sisi, dua device, dua Zoom, dua account yang berbeda yang akan hidup di waktu yang bersamaan. Jadi dari online akan tetap melihat pembicara dari sini, gitu kan? Nah, dari yang kalau pada saat online yang berbicara, mereka akan melihat dari arah sini ke sini, gitu. Pada saat online. Sampai situ ngerti? Nah, sip, udah. Kalau yang itu begitu. Sudah. Nah, kadang-kadang kita pakai TV untuk biar kelihatan lebih gede, gitu kan. Kadang-kadang kita cuma pakai screen-nya laptop, begitu saja udah cukup. Cuman yang di sini, ini bisa cuma handphone saja sudah cukup. Gitu, karena dia gunanya untuk melihat pembicara di depan pada saat mereka punya role atau apa yang berdiri di depan atau apapun. Berarti yang bagian spotlight yang di dekat penonton ya? Kalau kita mau spotlight pembicara itu yang di penonton. Pembicara dari penonton. Itu dekat di sini. Kalau misalkan pakai handphone lebih gampang sih. Karena kan pakai tripod, terus nggak ngeganggu lah duduknya di samping kanan atau ke kiri gitu kan. Gitu. Kalau pakai handphone lebih gampang gitu. Tapi kalau yang di sini laptop saja. Kalau pakai handphone dari laptop. Speaker dari laptop biasanya. Udah cukup kok. Kadang beberapa laptop itu cukup kok, dia nggak echoing dan segala macam, nggak menggema gitu. Oke. Ada lagi? Terima kasih. Sama-sama. Maaf ya baru bisa screen. Aku kepo itu on. Nanti aku minta ya Toastmaster mau. Monggo. Agak warna-warni ini. Punyanya aku. Warna-warni bagus. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Waktunya 2 menit lagi. Kan ada mau ditanyakan lagi? Share screen-nya udah? Enggak ngerti caranya. Oh, ini ada stop lagi. Oh, maaf. Aduh, maaf. Itu dia bedanya. Gak apa-apa. Ya, saat dunia nyata soalnya. Belum dunia online. Baik. Oke deh, thank you semuanya udah mau ngedengerin ocehan kita berdua yang gak jelas. Thank you Fitri. Terima kasih buat teman-teman, buat pastinya terhadap Toastmaster Mita dan Toastmaster Maudodi. Saya percaya di sesi yang hampir 50 menit ini tidak akan sia-sia, pasti akan ada pembelajaran yang kita dapatkan. Dan biarlah kita boleh mempraktekannya di
klub kita masing-masing dan terus kita kembangkan khususnya di bidang SAA untuk klub kita masing-masing, dan percayalah peran Anda sebagai SAA itu seperti yang tadi dikatakan bahwa itu sangat luar biasa, sangat berpengaruh, karena tanpa Anda maka acara di dalam virtual Zoom tidak akan terjadi. Jadi kita langsung akan meninggalkan ruangan ini, langsung saja Anda bisa leave breakout room. Terima kasih. Sampai ketemu di Sampai Terima kasih ketemu semuanya. lagi. Terima kasih semua. Terima kasih, Bu. Nah,